Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang satu-satunya menggenggam nyawa manusia, dan kepadanya lah kita akan kembali kepada suatu hari yang niscaya tidak akan luar pada hari tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita dapat berkumpul, dan semoga kelak nanti kita adalah orang-orang yang dicari olehnya, yang akan berada di barisan belakangnya untuk diantarkan olehnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, itu menikmati kenikmatan yang luar biasa, itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Izin memperkenalkan diri, nama saya dari Yuli Irawan. Saya adalah guru dari tim GLS SD Plus Ar-Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video literasi tentang keagamaan. Nah, bahwasanya hidup itu adalah mempunyai proyeksi-proyeksi tentang kehidupan. Salah satunya itu adalah banyaknya masalah atau cobaan-cobaan yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, banyak sekali orang bertanya-tanya, kenapa sih hidup kita sebagai umat manusia itu banyak masalah? Apakah ini adalah kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ataupun tidak? Tapi masya Allah, Allah itu nggak zalim sama sekali, bahwa cobaan ataupun masalah yang ada pada manusia itu bukan semata-mata sebagai istidrak, yaitu sebagai azab, tapi itu hanyalah sebuah cobaan yang digunakan untuk paling keimanan. Sebagaimana para nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu diujikan oleh Allah dengan masalah-masalah atau cobaan-cobaan yang luar biasa baiknya. Pertanyaannya, kenapa sih cobaan itu atau masalah itu ada? Yang kedua, apakah kita sebagai manusia atau umat manusia bisa menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, kalaupun bisa, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kenapa sih harus ada masalah? Kalau kita analogikan sebagai seorang pencipta, Allah itu adalah seorang pencipta, Al-Khaliq, pencipta. Pencipta itu dia tahu terhadap ciptaannya, apa saja yang bisa dilakukan oleh ciptaannya, apa saja yang bisa dilewati dan dilalui oleh ciptaannya, dan apa saja yang tidak bisa dilalui dan dilewati oleh ciptaannya. Sama seperti analogi sebuah kapal, the creator, developer kapal, dia pasti menciptakan sebuah kapal, dia itu pasti tahu apa yang bisa dilakukan oleh kapal dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kapal. Nah, untuk bisa dinamakan sebuah kapal itu pastinya dilakukan sebuah percobaan atau uji coba. Namanya uji coba, semakin berat cobaan, semakin berat uji coba yang dilakukan terhadap kapal, tes-tes yang dilakukan oleh kapal, pasti semakin bagus hasilnya, semakin mahal kapalnya, dan juga semakin tinggi value kapal tersebut. Sama hanya dengan manusia, semakin banyak cobaan, semakin banyak yang dilalui olehnya, maka imannya pun juga semakin tinggi. Itu yang pertama, kenapa diciptakannya masalah terhadap manusia. Yang kedua, apakah kita bisa melewati masalah-masalah yang ada? Tentu saja bisa. Allah sendiri yang bilang, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah pada ayat terakhir, redaksi kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sungguhnya Allah itu tidak membebani seorang hambanya di batas kemampuan, di luar kemampuan dari manusia tersebut. Nah, Allah itu sudah mengatakan bahwa kita itu pasti bisa melewati ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang diberi oleh Allah.
Sama juga terdapat pada surat Al-Insyirah ayat kelima dan 6, fa innamal usri usra, innamal usri usra. Allah tuh mention bahkan 2 kali, dia mengatakan 2 kali supaya membuat hati kita tuh benar-benar tentram bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sekali lagi, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, pastinya dalam hidup kita tuh coba-cobanya sulit tuh pasti setelah itu ada kemudahan. Gak mungkin selalu sulit dan gak mungkin selalu mudah. Dan pertanyaan ketiga itu adalah, kalaupun bisa, bagaimana caranya kita untuk menghadapi masalah? Sama seperti tadi, yang namanya masalah datangnya dari Allah, yang pastinya solusinya pun juga datang dari Allah. Solusinya itu pada Quran surat yang sama dalam Al-Baqarah yang tadi, pada surat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salat, wasta'inu, mintalah pertolongan kepadaku bis-sabri, dengan sabar. Nah, yang paling kita ketahui, kita itu harus sabar dalam setiap cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi cobaan ringan, kita sabar, kita yakini bahwa ini adalah cobaan dari Allah untuk menguji kita. Ketika kita diberi cobaan yang berat juga sama, seperti hanya para orang-orang yang berada di Palestina sekarang sedang diberikan cobaan yang sangat luar biasa. Mereka sabar, mereka tahu bahwa ini tuh hanya segelintir kecil cobaan yang mereka dapatkan, karena mereka tahu bahwa itu sangat luar biasa. Sama halnya dengan sebagai kita umat manusia, seorang muslim, kita juga harus sabar ketika diberi cobaan-cobaan. Tapi bukan berarti kita harus pasrahnya, yaitu seperti orang-orang mempunyai pemahaman fatalisme. Ketika mereka diberi cobaan, rumahnya kebakaran, yang mereka lakukan hanyalah ada ini cobaan dari Allah, bukan seperti ini. Tapi kita sabar lalu melakukan action, yaitu dengan memadamkan api dan seterusnya. Lalu wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-salat, baru dengan sholat. Karena sholat itu hanya bukan sekedar sebagai bentuk kita menggugurkan kewajiban kita dengan melaksanakannya, tapi sholat itu adalah salah satu bentuk kita komunikasi dengan Allah, curhat dengan Allah. Bukankah dalam minimal 1 hari kita paling tidak menyebutkan 17 kali ucapan Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim, berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Itu bahwa kita tuh yakini, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, itu petunjuk. Nantinya oleh Allah akan dibimbing sebagaimana kita berusaha dan berdoa. Oke, cukup sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.